Baik, kita mulai saja Bapak dan Ibu. Bu Siska, ini screenshotnya masih terbuka ya? Iya. Ini ya, apa, share screennya ya? Sip. Oke, lanjut aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita buka sesi ketiga, yaitu penampilan dari kelompok 6 yang akan dibawakan oleh Bapak Erwan Hermawan, SPDI MPD dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya perkenalkan, saya Siska Rahmawati, bertugas di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi sebagai guru BK, dan pada saat ini saya bertugas sebagai host. Dan pada sesi ini juga saya akan ditemani oleh Bapak Pendi dari SMP Negeri 2 Cisaat yang bertugas sebagai moderator. Baik, di sesi halo, di sesi ketiga ini, insya Allah pemateri akan membawakan mengenai konsep pendidikan inklusif, pendidikan tanpa diskriminasi, di mana semua pendidikan itu berhak untuk semua orang tanpa terkecuali. Untuk lebih lanjutnya, mangga saya persilahkan kepada moderator Bapak Afendi. Mangga, silakan Pak. Bismillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska dan semuanya yang hadir pada sesi yang ketiga ini. Baik, saya perkenalkan diri. Saya sebagai moderator, nama Pak Pendi SPD MPD. Intensif saya bekerja di SMP Negeri 2 Cisaat. Dan hari ini materi yang akan disampaikan yaitu konsep pendidikan inklusif, pendidikan tanpa diskriminasi, yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya, kesempatan ini kami persilahkan ke Pak Erwan Hermawan untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan, Pak Erwan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Rekan kami, host Bu Siska Rahmawati dan moderator Bapak Fendi, selaku peserta PCT Batch 6 ini, kemudian instruktur Ibu Maulina, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada di sesi ketiga di grup 6. Kami ingin sharing pada sore kali ini tentang konsep pendidikan inklusif, pendidikan tanpa diskriminasi. Perkenalkan, nama saya Erwan Hermawan, bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi di Seksi Pendidikan Madrasah. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pendidikan inklusif itu memang ada kalanya kita pernah mendengar, atau Bapak Ibu mungkin belum pernah mendengar, tetapi pernah melaksanakan. Jadi kadangkala ada yang pernah mendengar, tetapi sebenarnya prakteknya sudah dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, ya, di sekolah dan di madrasah pernahkah menemukan dalam satu kelas itu berbeda jenis kelamin? Misalnya ada laki-laki dan perempuan. Kan? Ada. Kemudian di kelas kita, di sekolah kita, di madrasah kita, itu menemukan selain perbedaan laki-laki dan perempuan, ada perbedaan warna kulit. Ada perbedaan warna kulit. Nah, kemudian ada latar belakang dari suku. Ada yang orang Jawa, ada yang bersuku Sunda, ada bersuku Batak misalnya, ada bersuku Minangkabau, dan seterusnya. Kemudian pernahkah kita bertemu dengan peserta didik yang ada kesulitan di dalam berbahasa? Karena kita berada di Jawa Barat, kemudian di Kabupaten dan Kota Sukabumi,
itu yang mayoritasnya berbahasa Sunda. Kemudian ada orang Jawa Timur yang peserta didik dari Jawa Timur yang berbahasa Jawa. Nah, tentunya ini akan ada banyak kesulitan-kesulitan. Pernahkah juga kita menemukan peserta didik yang dari sisi ekonomi orang tuanya yang punya kecukupan dari sisi ekonomi, kemudian juga ada anak yang dari sisi ekonomi itu kategori rumah tangga yang tidak mampu misalnya. Nah, semuanya itu adalah bahagian dari sebuah keberagaman yang selalu kita temukan di lembaga pendidikan kita. Nah, bagaimana kemudian kita masuk ke dalam sebuah lingkup pendidikan. Nah, perbedaan-perbedaan itu akan dijawab dengan pendidikan inklusif. Kita ingat begini, bahwa pendidikan inklusif itu adalah celebrate diversity. Jadi kita merayakan sebuah keberagaman. Jadi inti dari pendidikan inklusif adanya keberagaman. Perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, perbedaan fisik, ada yang dari sisi fisik itu menonjol pada aspek tertentu, kemudian juga ada pada posisi lain, sisi psikisnya, sisi sosial, ini tidak ada keterhambatan, gitu. Ini adalah sebuah keberagaman. Ada yang tinggal di desa, ada yang di kota, di daerah pedalaman, terpencil. Gitu. Ini juga bahagian dari keberagaman. Nah, pendidikan inklusif itu adalah bagaimana upaya membangun dan merayakan sebuah keberagaman. Bapak Ibu sekalian, bahwa pendidikan inklusif ini merupakan sebuah komitmen internasional, bahwa kita lihat di tahun 1948, di 1948 ini, di 1948 ada deklarasi dunia tentang hak asasi manusia. Jadi setiap orang punya hak atas pendidikan dan dijamin deklarasi oleh hak asasi manusia. Ini deklarasi HAM tahun 1948. Kemudian pada tahun 1989, hak memperoleh pendidikan dalam sistem pendidikan umum dan tidak didiskriminasikan tercantum dalam instrumen dalam konvensi PBB tentang hak anak. Nah, dalam konvensi PBB itu ada 4 prinsip tidak hak anak. Yang pertama misalnya non-diskriminasi, jadi tidak ada perbedaan, itu pada pasal 2. Kemudian kepentingan terbaik anak, itu ada pada pasal 3. Kemudian hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan. Nah, ini bahagian dari konvensi hak anak, konvensi PBB tahun 1989. Kemudian pada tahun 1990, ini ada deklarasi dunia Jomtien Thailand yang kita kenal dengan pendidikan untuk semua, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah education for all. Ada banyak yang membuat spanduk, tagline, kemudian kampanye education for all ataupun pendidikan untuk semua. Ini merupakan deklarasi dunia pada tahun 1990 yang dilaksanakan di Jomtien, Thailand. Nah, kemudian tahun 93 ada aturan pokok tentang persamaan untuk anak ataupun orang berkebutuhan khusus, termasuk juga di dalamnya adalah penyandang disabilitas. Ada tahun 94 deklarasi Salamanca, mengakomodasi semua orang tanpa memandang fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, dan kondisi lainnya. Kemudian ada tahun 2000 adalah kerangka aksi Forum Pendidikan Dunia Dakar di Senegal. Nah, kemudian apa itu sebenarnya pendidikan inklusif? Saya mengadopsi dari pernyataan Helen Keller Internasional bahwa pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan dengan cara meniadakan hambatan. Jadi ada 2 kata kunci di sini. Pertama adalah sebuah sistem pendidikan, yang kedua adalah meniadakan hambatan. Berarti kalau begitu, ada yang mengatakan pendidikan inklusif adalah program, bukan program, tetapi belum sebuah sistem. Bisa dikatakan sebagai paradigma, bisa dikatakan sebagai filosofi, bisa dikatakan sebagai sebuah gerakan. Jadi ini adalah sebuah sistem pendidikan. Dengan cara meniadakan hambatan. Apakah ada hambatan dalam sebuah pendidikan? Ada. Apa yang menyebabkan
adanya perbedaan bangsa. Saya orang Indonesia, kemudian ada orang Wuhan di Cina, itu adalah perbedaan bangsa. Dengan bangsa Saudi Arabia juga itu ada perbedaan. Apakah nanti ada kesulitan atau ada hambatan? Mungkin saja. Salah satu hambatan misalkan bahasa. Saya tidak terlalu fasih untuk berbahasa Jepang ya, ketika datang ke Jepang. Maka itu adalah adanya hambatan. Nah, dalam sistem pendidikan ini adalah meniadakan hambatan. Kemudian budaya. Ada perbedaan budaya, ada sulit untuk beradaptasi antara satu budaya dengan budaya lain, itu adalah hambatan. Tetapi dengan pendidikan inklusif, bagaimana caranya upaya meniadakan hambatan? Perbedaan agama, perbedaan kepercayaan, status sosial ekonomi, kesehatan, fisik, mental. Nah, tujuannya untuk apa? Agar potensi akademik dan sosial dari masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau ada orang, misalkan dari sisi bahasa, ada orang Jawa datang ke Sunda belajar di sekolah ataupun madrasah kita, kemudian dia sulit untuk berbahasa, berkomunikasi dengan temannya. Sebenarnya itu adalah hambatan. Jadi kata kuncinya di pendidikan inklusif itu adalah adanya hambatan dan bagaimana upaya meniadakan hambatan. Kalau kita berbicara bahasa Sunda, kemudian dia tidak paham bahasa Sunda karena pahamnya bahasa Jawa, maka apa yang harus dilakukan? Maka caranya meniadakan dengan bahasa yang dipahami. Yang dipahami adalah misalnya dengan berbahasa Indonesia. Tapi dengan adanya bahasa Indonesia, maka itu sudah meniadakan hambatan. Kita contoh yang lainnya. Dari sisi sosial ekonomi. Ada yang sosial ekonominya, yang ekonominya katakanlah tidak mampu, kemudian ingin masuk ke sebuah lembaga pendidikan, karena ada pembiayaan tertentu, sehingga tidak mendapatkan akses layanan pendidikan. Itu ada hambatan. Nah, kemudian bagaimana mendiakan hambatannya? Adanya misalkan support dari pemerintah, adanya bantuan operasional sekolah. Misalkan. Nah, dengan BOS itu sebenarnya meniadakan status sosial ekonomi supaya bisa adanya layanan pendidikan. Keadaan fisik misalnya, ini kan adanya keberagaman. Katakanlah ada yang secara fisik ada keterhambatan, fisiknya terhambat, sehingga dia kalau berjalan itu tidak punya kemampuan untuk berjalan karena misalkan kakinya satu. Tapi ada cara-cara lain, misalkan dengan menggunakan tongkat. Nah, tongkat itu adalah upaya meniadakan hambatan. Contoh yang lain, misalkan ada aspek mental misalnya. Ada anak yang di kelas kita temukan yang lamban dalam belajar. Yang lamban belajar itu ataupun juga kesulitan belajar. Ada cara-cara lain yang dilakukan, misalnya dengan melakukan pendekatan kurikulum yang dimodifikasi, kurikulum yang diadaptasi, sehingga dapat diterima, dapat dimengerti dan dipahami oleh anak. Nah, itu adalah adanya keberagaman. Keberagaman tersebut dalam sebuah sistem pendidikan itu diupayakan untuk meniadakan hambatan. Ini definisi yang kita ambil dari Helen Keller Internasional. Kemudian di Indonesia pun ada banyak aturan yang mendukung itu, bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Ini pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Jadi pendidikan itu adalah hak anak, hak seluruh warga negara tanpa terkecuali. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pun sama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Ada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Ini adalah sebagian dari regulasi yang ada di Indonesia. Ada banyak peraturan-peraturan lain yang mendukung itu, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri, baik itu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri
agama atau menteri PU dan lain sebagainya. Ini dalam rangka mendukung pendidikan inklusif. Bapak Ibu sekalian, Islam pun berpandangan bahwa harus memberikan kesempatan kepada semua anak, semua warga, semua umat untuk mendapatkan layanan pendidikan. Dalam surat Abasa ayat 1-11 benar. Itu Allah berfirman, Abasa wa tawalla anja'ul ama dan seterusnya. Ini adalah sebuah teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad waktu itu ketika berada dalam sebuah majlis, kemudian datang Abdullah bin Umi Maktum yang keadaan buta, dia punya hambatan penglihatan. Kemudian Nabi Muhammad itu memalingkan mukanya. Dan dengan memalingkan mukanya itu tidak mau menerima keberadaan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, ini teguran dari Allah. Allah menginginkan bahwa siapapun tanpa terkecuali, walaupun punya hambatan fisik, ada ketunaan, misalkan tuna netra, ini Abdullah bin Umi Maktum tetap harus mendapatkan layanan pendidikan. Ada juga banyak dalil lain dalam Al-Quran, juga dalam hadis, yang berpandangan bahwa pendidikan itu adalah sebuah hak dan tanpa terkecuali. Kita ingin mengenal lebih lanjut bahwa layanan pendidikan di dunia itu kita kena ada 4 layanan pendidikan yang bisa kita gambarkan seperti ini. Yang pertama adalah adanya yang eksklusif. Yang eksklusif ini adanya keterpisahan. Misal begini, yang hijau itu adalah anak yang dalam satu varian yang sama. Katakanlah anak-anak yang tidak punya hambatan. Atau yang lebih ini lagi adalah ada anak-anak yang pada umumnya, dan yang berwarna-warni ini yang di luar adalah anak-anak yang punya hambatan. Salah satunya adalah penyandang disabilitas. Kenapa penyandang disabilitas? Karena yang rentan terhadap eksklusi sosial, yang rentan terhadap marginalisasi adalah anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Di antaranya adalah penyandang disabilitas. Jadi yang warna-warni merah, kuning, biru tidak bisa masuk ke dalam sebuah layanan pendidikan. Jadi terpisah, dia tidak bisa masuk. Nah, kemudian yang kedua, adanya segregasi. Kalau segregasi ini adalah pemisahan ataupun pengasingan ataupun pengecualian ataupun juga memisahkan. Nah, segregasi dikenal di Indonesia itu yang kita kenal dengan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa, ada SLB. Nah, SLB ini, halo? Ya, Pak. Ya, Yes? ada. Ya. Ada Jelas ya? Oh ya. suaranya. Oh, jelas ya. Oke. Nah, segregasi ini adalah pemisahan. Kalau di Indonesia dikenal dengan pendidikan khusus atau SLB. Ini pada tahun 1980 di Indonesia sebelumnya, ini SLB sangat berkembang sebagai dalam rangka upaya untuk mengakomodir ini yang warna-warni, merah, biru, kuning, itu adalah yang rentan marginalisasi. Ini katakanlah anak yang berkebutuhan khusus yang punya disabilitas, dia punya ketunaan, tunadaksa, tunanetra, tunagrahita dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak pada umumnya itu pada lembaga pendidikan lain itu pada pendidikan reguler. Jadi di sini sudah terpisah, ada sekolah umum, sekolah pada umumnya, ada sekolah luar biasa. Ini segregasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah integrasi. Kalau integrasi ini pembauran atau juga menggabungkan. Ini anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas sudah bisa masuk ke dalam sebuah layanan pendidikan pada umumnya, tapi ada syarat. Syaratnya harus mengikuti ketentuan baik itu lingkungan, kurikulum, dan peraturan-peraturan lainnya yang ada pada lembaga pendidikan pada umumnya. Ini integrasi. Jadi anak misalkan dia punya hambatan intelektual, dipaksakan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama, saya di SD misalnya, atau MI, dia sudah kelas 5 tetapi belum punya kemampuan untuk membaca, dipaksa untuk membaca sama seperti anak yang seusia dengannya.
Nah, ini dikategorikan integrasi. Dia tetap masuk kepada lembaga pendidikan itu, tetapi dipaksa untuk mengikuti lingkungan juga kurikulum yang ada di lembaga pendidikan itu. Nah, yang terakhir ini adalah inklusi. Nah, kalau inklusi ini semua tanpa syarat boleh masuk, dan nanti lingkungan anak-anak itu nanti ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini adalah kesepakatan tanpa syarat. Lembaga pendidikan akan mengikuti kemampuan dan juga tumbuh kembang peserta didik. Jadi kalau inklusi itu mengikuti kebutuhan peserta didik, kalau yang diintegrasi peserta didik harus mengikuti apa yang sudah diperintahkan, ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Ini yang membedakan 4 layanan pendidikan. Kita lihat. Nah, apa arti inklusi sendiri? Inklusi sendiri ini ada 3 padanan kata yang memang bisa relevan untuk mengatakan kata inklusif. Jadi kan ada gini, ini inklusif atau inklusi. Nah, kita akan coba lihat sini. Pertama adalah yang sama padanannya adalah include, dari to include. To include ini adalah kata kerja yang artinya memasukkan. Jadi inklusif dengan include ada kesamaan dari akar katanya. Memasukkan apa? Pertama, misalkan memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik yang punya hambatan masuk ke dalam lembaga pendidikan. Itu masukan. Yang kedua adalah inklusif. Kalau inklusif ini sudah kata sifat. Jadi sifatnya di sana ada sifat-sifat inklusivitas. Dan yang ketiga adalah inklusi. Inklusi ini adalah kata benda. Kata bendanya. Baik kata bendanya itu adalah bisa lembaganya ataupun sebuah sistem yang ada di dalamnya, inklusi. Jadi bisa inklusif, bisa inklusi. Jadi karena ada sekolah pendidikan inklusi atau pendidikan inklusif. Dua-duanya itu adalah benar. Kalau inklusif sudah kata sifat, kalau inklusi adalah kata benda. Ada 4 prinsip pendidikan inklusif. 4 prinsip pendidikan inklusif. Yang pertama adalah kehadiran, presensi. Jadi semua peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan itu wajib hadir bersama-sama pada setiap aktivitas di sekolah ataupun madrasah. Jadi tidak ada pemilahan, berbaur semuanya. Kalau dalam satu lembaga pendidikan katakanlah sudah diterima, ini tidak ada pemilahan. Kan begini, di lembaga pendidikan tertentu peserta didiknya yang penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus misalnya itu diterima sudah ada prosentasenya. Apalagi Pak PDB sekarang, Pak Menteri Pendidikan juga Menteri Agama itu menyatakan bahwa ada bobot prosentase bagi peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Tapi pas masuk itu ada pemilahan. Nah, pemilahannya misalkan ini kelas yang punya kemampuan akademik yang bagus, itu di kelas A. Ada yang punya kemampuan akademik middle, pertengahan, ini di kelas B. Nah, peserta didik yang low itu di kelas C. Seolah-olah itu sudah inklusif, tetapi sebenarnya tidak inklusif. Nah, karena sudah ada pemilahan berdasarkan aspek akademik. Kecuali pemilahan berdasarkan minat dan bakat itu masih bisa ditolerir. Nah, sehingga yang tadi misalkan dari sisi kemampuan akademik yang high, yang middle ataupun low, itu tetap pada kelas yang sama, tidak dipisah-pisahkan. Nah, yang kedua adalah diterima. Ada penerimaan, mengakui dan menerima semua peserta didik tanpa terkecuali. Yang ketiga adalah partisipasi. Semua anak, semua peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan di sekolah ataupun madrasah dengan cara sekolah atau madrasah melakukan penyesuaian. Contoh begini, ada anak kita, katakanlah sudah di
di menengah, katakanlah di SMP ataupun madrasah sanawiyah yang belum bisa mengaji. Padahal idealnya di SMP ataupun MTS itu kan sudah melalui SD dan MI. Ini kelas 7 belum bisa ngaji. Apa yang harus dilakukan? Apakah dipaksakan untuk mengaji seperti peserta didik yang lainnya? Atau justru kita menyediakan hambatan dengan memberikan layanan tertentu kepada peserta didik itu? Kalau dia belum bisa huruf hijaiyah, maka huruf hijaiyah lah yang diajarkannya. Nah, ini adalah dalam rangka menyesuaikan kebutuhan dari peserta didik, sehingga anak itu bisa berpartisipasi. Contoh lagi, ini sudah di SMP atau bahkan juga SMA dan madrasah aliyah ataupun juga SMK. Belum bisa perkalian. Sedangkan sudah masuk ke algoritma, sudah perhitungan yang sangat besar. Yang mah perkalian saja belum bisa. Kemudian tambah kurang bagi juga belum bisa. Sehingga kalau sudah ditawarkan materi pembelajaran algoritma, maka dia justru akan muncul ketidakmampuan, justru banyak hambatan-hambatannya. Maka bagaimana cara menumbuhkan partisipasinya? Maka sesuaikan dengan kemampuannya. Itu penyesuaian dengan kemampuan tadi. Dan yang keempat, prinsip pendidikan inklusif adalah berprestasi. Jadi ada capaian. Jadi kalau capaiannya hanya walaupun sudah jenjang SMA sederajat, dia baru bisa perkalian, belum bisa ke algoritma, maka itu adalah capaian ataupun prestasi terbaiknya. Jadi di pendidikan inklusif ada pembaur, semua hadir bersama-sama, ada penerimaan, berpartisipasi bersama-sama, dan juga ada capaian. Ini adalah tipologi pendidikan inklusif. Ada aspek fisik dan mental, juga ada tempat tinggal. Jadi bukan saja pada kondisi fisik, termasuk juga secara geografis ini bisa memungkinkan adanya hambatan. Misalnya begini, ini kan kita lihat di tempat tinggal ada suku terasing ya, di daerah pedalaman ya. Daerah pedalaman itu sangat apabila dibawa misalkan ke daerah luar, itu untuk beradaptasi akan sangat sulit. Sehingga di suku terasing kemudian ada lembaga pendidikan alternatif. Jadi ada misalkan sekolah hutan, ada sekolah kebun, ada sekolah gunung. Ini dalam rangka menjangkau akses pendidikan sehingga yang suku terasing dapat mendapatkan layanan dan juga akses pendidikan. Ini kira-kira tipologi pendidikan inklusif. Kalau berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pasal 3 ayat 1, ada 13 keberagaman peserta didik. Dari mulai tunanetra yang punya hambatan penglihatan, tunarungu hambatan pendengaran, tunawicara ini hambatan bicara, ada apa? Mohon maaf ya. Oh iya ya. Ya, maaf ya. Sama mami dulu saya. Oh iya ya, mohon maaf ya. Ini susu yang mana? Ya ya. Mohon maaf. Ini saya. Bentar ya. Susunya satu ini. Segini? Udah ya. Udah, silakan. Iya, udah tutup ya. Ya, Bi ini lagi. Mau kita lanjutkan. Ada tunagrahita, ini hambatan intelektual. Kemudian ada tunadaksa, berkenan dengan fisik. Ada tunalaras, kalau tunalaras itu kalau bahasa Sundanya bangor ya, bangor. Tapi kalau tunalaras ini sudah tingkatnya sudah sangat tinggi sehingga menjurus ke tindakan-tindakan yang kriminal. Ada kesulitan belajar di skala kuliah, ini kesulitan di dalam memahami aspek perkalian, penjumlahan, pengurangan, ini dalam hal matematika. Ada disleksia, kesulitan untuk memahami huruf, angka. Ada disgrafia, ini di dalam tulisan. Dalam tulisan misalnya ingin menulis huruf B, dia tulis jadi huruf D. Ingin menulis angka 6, kemudian dia menulis angka 9.
Ini disgrafia. Kalau disleksia itu, kalau di angka, maafnya, angka, kalau ada angka 6 dalam pikirannya itu seolah-olah angka 9. Mungkin di aspek memorinya. Ini bisa lebih dalam, nanti kita sharingkan. Ada lamban belajar. Kalau lamban belajar ini slow learner itu ada keterhubungan dengan tunagrahita. Jadi kalau tunagrahita itu sudah sangat lamban sekali, tapi kalau yang mendekati rata-rata itu kategorinya adalah lamban belajar kalau diukur dari tingkat IQ-nya. Kalau kesulitan belajar itu sebenarnya dia itu punya kemampuan, tetapi ada kemampuan dari memorinya yang belum bisa menjangkau terhadap sebuah angka objek tertentu, ya, ataupun kode-kode tertentu. Kemudian ada autis, gangguan motorik, korban narkoba, obat terlarang, zat adiktif, kemudian memiliki kelainan lainnya di luar yang ini. Kemudian ada tunaganda. Kalau tunaganda ini, dia punya ketunaan lebih dari satu, itu kategorinya tunaganda. Bapak Ibu sekalian, ada tiga pilar pendidikan inklusif. Pertama adalah budaya, yang kedua adalah regulasi, yang ketiga praktik. Atau bisa saja juga praktik, atau bisa saja misalkan regulasi, praktik, dan budaya. Jadi ini adalah keterhubungan tiga pilar pendidikan inklusif. Ini pendapat dari seorang ahli namanya Enskow. Jadi Enskow berpendapat di dalam sebuah konsep pendidikan inklusifnya adalah ada tiga pilar pendidikan inklusif, sehingga pendidikan inklusif ini bisa terimplementasi. Kalau ini budaya, maka dimanapun daerah, dimanapun lokalitas, ini bisa dilaksanakan pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif itu mudah, pendidikan inklusif itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kira-kira itu istilahnya. Tidak ada kata sulit, karena akan selaras dengan budaya yang ada. Di Indonesia sendiri kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Ini bahagian dari keberagaman, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebenarnya budaya kita sangat mendukung itu. Kita juga di Sunda punya sarendek saingga, sabobot sapihanean. Itu juga aspek budaya. Gotong royong juga aspek budaya. Kebersamaan juga budaya. Kemudian regulasi. Regulasi ini adalah dukungan kebijakan. Baik itu kebijakan komitmen internasional, kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, baik itu provinsi dan kabupaten. Di Provinsi Jawa Barat sendiri ada beberapa peraturan daerah dan peraturan gubernur, begitu juga di kabupaten juga kota Sukabumi, ini ada yang regulasi mendukung itu. Dan di satuan pendidikan pun kita di sekolah, di madrasah, ini bisa membuat satu regulasi dalam rangka mendukung pendidikan inklusif. Yang ketiga, praktik. Nah, praktik ini kadang-kadang yang paling utama. Praktik inilah paling utama. Antara regulasi dan budaya harus nyambung ke praktik. Jadi kalau di sini budaya ada sarendek saiga, maka praktiknya juga harus sarendek saiga. Kalau regulasinya di sini pendidikan tanpa diskriminasi, maka praktiknya pun harus ada pendidikan tanpa diskriminasi. Kalau di sini misalkan ada akomodasi yang wajar, bahwa lingkungan pendidikan harus menyesuaikan peserta didik, maka praktik pun harus menyesuaikan. Nah, kadang-kala yang praktik ini yang selalu menjadi tantangan bagi kita. Budayanya sudah ada, regulasinya sudah ada, tapi praktiknya ini tidak ada. Ini yang menjadi catatan bagi kita. Saya ingin membuat sebuah simpulan bahwa pendidikan inklusif itu adalah sebuah filosofi, sebuah gerakan, bahwa pendidikan inklusif adalah salah satu strategi untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Pendidikan inklusif sebagai sebuah prinsip universal itu memiliki implikasi dimungkinkannya diversifikasi program. Maksudnya begini, yang terakhir itu, bahwa sebuah lembaga pendidikan akan banyak membuat layanan-layanan yang akan memungkinkan seluruh peserta didik, anak-anak,
mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira ini sebagai sebuah simpulannya. Baik, terima kasih. Ini konsep dasar dari pendidikan inklusif. Kami serahkan kembali kepada moderator untuk memandu forum diskusi. Mangga Pak Pendi sebagai moderator. Halo, Pak Pendi. Baik, Oke, suaranya ada? Ada. Ada. Halo? Ya, ada, Pak. Ada. Baik. Oh ya, oke, baik. Terima kasih Bu Siska dan Pak Erwan materinya tentang pembelajaran inklusif. Yang mau mendakapi atau ada sharing tentang pengalaman pendidikan inklusif tersebut dari ataupun saran dipersilakan kami tunggu dan kami akan catat. Ya, halo. Pak Pendi, Bu Siska, suara terdengar nggak? Ada. Nggak, silakan. Terdengar ya? Halo. Silakan Bapak Ibu, ini dibuka sesi tanya jawab. Ya, sekarang sesi tanya jawab. Halo? Silakan sekarang sesi berikutnya sesi tanya jawab. Barangkali ada ya dari semua peserta yang berkegiatan PCT presentasi yang season 3 ini tentang materi pendidikan inklusif ini yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Erwan Hermawan. Silakan yang memberikan tanggapan ataupun saran ataupun sharing pengalaman. Kami tunggu. Barangkali dari Bu Siska, Bu Padli Padli Mansur, Pak Firman, Pak Padli Mansur, Bu Ena Mulyati, barangkali ada yang masukannya? Ininya masih di mute ini nih. Pak Mansur. Oh, ini Pak siapa? Pak Erwan, ada pertanyaan nih Pak Ya. dari ya, silakan, Pak Fadli Mansur. Oh ya, silakan Bu ya. Maksud dari Merdeka Belajar itu mungkin bisa diulang seperti apa? Iya. Ini terima kasih Pak Fadli Mansur bahwa tentunya Merdeka Belajar itu sebenarnya sebuah konsep ataupun juga paradigma dan cara berpikir. Merdeka Belajar memberikan keleluasaan dalam hal pembelajaran. Kami ingin mensitir dari apa yang disampaikan oleh Mbak Nazila Shihab. Beliau adalah penggagas Semua Murid Semua Guru, dan dia adalah sebagai pimpinan di keluarga kita dan juga kampus Guru Cika. Ada 3 ciri yang bisa dikatakan sebagai Merdeka Belajar. Pertama adalah komitmen. Komitmen ini adalah fokus pada tujuan. Jadi tujuan ini kalau di pendidikan kan ada tujuan pendidikan nasional, ada tujuan pendidikan di daerah, juga ada tujuan di pendidikan berdasarkan satuan pendidikan. Kemudian juga ada tujuan dari sebuah mata pelajaran dan juga ada tujuan dari sebuah kompetensi inti misalnya. Itu fokus ke sana. Jadi apa yang ingin dicapai dalam tujuan pendidikan, maka itu adalah target capaiannya. Nah, yang kedua adalah kemandirian. Kemandirian itu
diberikan keleluasaan, ada fleksibilitas, diberikan ruang seluas-luasnya, ada keluasan untuk melakukan aktivitas pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan juga kemampuannya. Maka di yang kedua ini ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Misalnya kita harus memahami muridnya, sehingga ada proses identifikasi bagaimana menemukan peserta didik, kemudian mengasesmen, melakukan pendalaman terhadap kondisi peserta didik, baik kesehatan, akademik, keluarga, latar belakang ekonomi, dan sebagainya, sehingga layanan pembelajaran apa yang bisa dilakukan. Nah, ini adalah diberikan sebuah kemandirian. Modalitas belajarnya pun modalitas belajarnya pun perlu kita gali. Ada anak yang punya kemampuan dalam visual. Kalau dia melihat, dia ngerti. Kemudian ada anak yang visual, ada yang audio. Kalau dia dengar, pasti ngerti. Tetapi juga ada anak yang modalitasnya adalah kinestetik. Yang kinestetik ini, kalau dia praktikan, dia lakukan, maka dia ngerti. Nah, di Merdeka Belajar yang kedua itu, selain yang pertama adalah fokus pada tujuan atau komitmen, yang kedua adalah kemandirian. Jadi memberikan seluas-luasnya untuk mencapai tujuan tadi. Jadi tidak bisa dipaksakan kalau anak punya modalitasnya audio sehingga harus visual. Nah, ini diberikan keluasaan. Nah, yang ketiga adalah refleksi. Refleksi ini adalah umpan balik dari sebuah proses kegiatan belajar mengajar. Refleksi ini dalam rangka menggali apakah pembelajaran itu bermakna. Bermakna saya tafsirkan dua. Pertama adalah aspek kemanfaatan mempelajari materi tersebut. Yang kedua adalah apa kira-kira aspek manfaat ke depan, apa yang bisa dilakukan oleh peserta didik setelah mempelajari sebuah materi tertentu itu. Jadi kadang-kala kita mengajarkan sebuah materi tertentu, tetapi tidak ada manfaatnya bagi anak hari itu, tetapi juga tidak ada, dan anak tidak mengetahui apa yang harus dilakukan setelah mempelajari materi tersebut. Ini kira-kira itu. Ini adalah aspek kebermanaan. Nah, sehingga refleksi itu sangat penting. Refleksi itu bukan ulangan, juga bukan ujian, bukan ulangan, tetapi adalah lebih dari itu adalah umpan balik yang bisa dilakukan sehingga pembelajaran itu bisa bermakna. Jadi saya menafsirkan Merdeka Belajar itu pertama adalah fokus pada tujuan atau komitmen, yang kedua adalah apa tadi, kemandirian. Jadi diberikan keluasan ruang untuk melakukan aktivitas berdasarkan modalitas dan adanya diferensiasi. Yang ketiga adalah refleksi, ada umpan balik. Itu kira-kira untuk pengertian Merdeka Belajar yang saya pahami. Dan Merdeka Belajar ini menjadi sebuah tagline yang digaungkan menjadi kebijakan dari pemerintah kita pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk juga Kementerian Agama dan Merdeka Belajar. Kira-kira gitu Bu Siska. Itu tadi Pak Pendi, moderator. Pak siapa? Bukan tadi siapa yang bertanya? Pak, sebentar. Pak, mana ya? Pak Fadli Mansur. Pak Fadli Mansur, ya, Pak Fadli Mansur itu sahabat saya kayaknya. Ya gitu Pak. Terima kasih Pak Fadli. Ya, ini ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Oh silakan Pak. Oh jadi di chat ya itu ya? Ya di chat. Oke silakan Bu. Sama saya dibacakannya atau sama Pak Pendi nih? Boleh. Oh, sama saya boleh, mangga ya, sebentar. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Urip. Apakah izin bertanya, ketika hari ini pembelajaran tengah dalam masa pandemi COVID-19, di mana diberlakukannya pembelajaran jarak jauh, bagaimana pembelajaran jarak jauh ini efektif atau efisienkah bagi ABK dengan kategori keterbatasan sedang dan ringan seperti lamban belajar atau sejenisnya? Bagaimana, apakah efektif atau tidak Pak? Oh ya,
Jadi memang terima kasih Pak Urip Mulia, MPD. Beliau adalah pengawas madrasah, juga instruktur PCT. Terima kasih telah hadir. Saya melihat gini, bahwa pada masa darurat penyebaran virus corona disease atau COVID-19, kita itu ruas itu apa ya bahasanya? Kaget, kita terkaget-kaget karena belum terbiasa melakukan pembelajaran jarak jauh. Biasanya kita melakukan pembelajaran jarak dekat. Jadi kalau pembelajaran jarak jauh, maka lawannya adalah pembelajaran jarak dekat. Pembelajaran jarak dekat itu adalah pembelajaran yang lebih banyak ke tatap muka antara seorang guru itu dengan peserta didik dengan metode dan model tertentu. Tetapi kalau pembelajaran jarak jauh adalah antara guru dengan murid dengan peserta didik kita pada posisi yang berjauhan. Nah, tentunya ada banyak yang dilakukan. Dan pembelajaran jarak jauh itu pada posisi hari ini karena kita belajar di rumah, maka pembelajaran yang dari rumah. Guru mengajar dari rumah, murid belajar di rumah. Nah, pada di rumah. Sama-sama di rumah, iya sama di rumah gitu. Nah, yang harus dibedakan adalah bahwa pendidikan jarak jauh itu bukan bahwa pembelajaran jarak jauh itu bukan pembelajaran online atau daring, bukan. Tetapi adalah pembelajaran yang antara guru dengan peserta didik itu berjauhan. Online itu adalah salah satu media yang bisa kita gunakan online. Baik itu digital dengan pendekatan digital biasa online gitu. Nah, yang offline itu adalah yang tidak menggunakan media digital. Nah, bagaimana ABK, apakah ini efektif atau tidak PJJ-nya? Saya rasa yang harus dilakukan pada awal ketika akan melakukan PJJ adalah membangun relasi positif antara pihak sekolah atau madrasah, dari mulai kepala madrasah, gurunya, itu dengan orang tua dan anaknya. Kira-kira sumber daya apa yang bisa digunakan sehingga peserta didik kita, anak didik kita yang punya berkebutuhan khusus itu bisa melakukan pembelajaran. Pertama, media yang bisa digunakan. Kedua, misalnya status sosial, apakah orang tuanya itu sisi ekonomi dia punya alat komunikasi atau tidak. Kemudian dari sisi waktu, karena kan tidak semua orang tua peserta didik itu ada di rumah, ada juga yang harus bekerja, jadi setiap hari tidak ada di rumah, maka itu harus dilakukan. Nah, apakah juga efektif atau tidak? Efektif atau tidak, saya rasa ini harus dilakukan karena tidak mungkin hari ini seorang guru itu datang satu persatu ke masing-masing rumahnya, nggak mungkin, karena akan tersebar di banyak titik. Maka yang pertama itu dilakukan adalah komunikasi, membangun relasi positif, sehingga ada kesepakatan dari pembelajaran apa yang bisa dilakukan. Jadi pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, bukan memberikan soal. Karena saya melihat gini, ada banyak guru yang hari ini menafsirkan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah adalah memberikan soal sehingga anak itu diberikan banyak soal sehingga dia punya kemampuan untuk mencari referensi dan jawab. Bukan itu sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya pembelajaran apa yang sehingga dia bisa bermakna, sehingga ada pengalaman belajar. Target PJJ atau belajar dari rumah bukan jawab soal, tetapi ada pengalaman belajar, kemudian ada bahwa anak punya keinginan dan punya minat untuk senantiasa belajar. Arahnya ke sana, bukan mengejar target kurikulum, tetapi berdasarkan apa yang dibutuhkan anak sehingga anak bisa struggle, bisa survive pada masa PJJ. Jadi kalau target kurikulum ini bisa diabaikan terlebih dahulu. Dan apabila ingin, karena tadi dalam prinsip pendidikan inklusif kan ada capaian tuh, ada prestasi. Prestasinya apa? Adalah prestasinya dia punya capaian apa, yang terbaik apa. Jadi kita lihat pada sisi positifnya, bukan pada sisi ketidakmampuannya, tapi dia mampu pada hal apanya selama PJJ itu. Ya, kan, tapi tentunya memang
eh, akan banyak hal yang akan kita temukan apabila pembelajaran jarak jauh. Tapi begini, kalau hari ini anak didik kita di pembelajaran jarak jauh belajar dari rumah, ada keinginan untuk segera masuk ke sekolah, ke madrasah, saya juga kemungkinan nanti di bulan Juli anak akan merasa, oh ternyata belajar di rumah itu lebih menyenangkan daripada belajar di sekolah atau madrasah. Saya berpikir begitu. Hari ini anak ingin ke sekolah, ada kerinduan bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan gurunya, tapi pada posisi Juli nanti akan ada berbeda. Ternyata lebih enak belajar dari rumah mungkin gitu. Saya rasa kita perlu ada komunikasi yang efektif secara terus-menerus antara pihak sekolah, pihak madrasah dalam rangka apakah efektif tidaknya itu dengan melakukan refleksi. Jadi refleksi itu adalah sangat penting dan refleksi bisa dilakukan secara periodik. Serta gitu untuk memberikan tanggapan respon terhadap Pak Urip Mulya ini. Halo? Iya, Pak. Ya, gitu Pak. Untuk itu yang efektif atau tidaknya itu bisa dilakukan selain komunikasi itu ada yang terakhir itu dalam Merdeka Belajar adalah refleksi umpan balik. Apa yang telah dicapai, kemudian ada kendala apa, kemudian apa yang bisa dilakukan bersama-sama antara pihak lembaga pendidikan dan pihak orang tua untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didiknya. Gitu. Intinya ada komitmen dari semua pihak ya Pak, orang tua, pihak sekolah, dan dari muridnya ya, dari siswanya. Ya, tetapi tidak harus dipaksakan untuk mengejar target kurikulum. Ya. Tidak mengejar itu. Baik Pak Erwan, ini kita waktunya sudah 16.54, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Apakah mau dilanjutkan? Saya senang sekali. Atau bagaimana? Saya lanjutkan dulu aja. Lanjutkan aja Pak. Sebentar, ini ada pertanyaan lagi dari Pertanyaan dari Bu Ena Mulyati. Apakah ada syarat khusus untuk sekolah untuk bisa dikategorikan pendidikan atau sekolah inklusif? Kalau memang harus sekolah ikut serta menjadi inklusif, apa persyaratannya? Ada persyaratan khusus nggak kalau misalnya sekolah itu mau dikatakan jadi sekolah inklusif, Pak? Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang begini, kalau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kami ingin buka kembali ya. Bahwa pendidikan itu diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Nah, tidak diskriminatif ini sebenarnya adalah upaya mendukung dan mewujudkan pendidikan inklusif. Karena di sana sudah ditanamkan bagaimana menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan inklusif tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya pada persoalan disabilitas. Kata disabilitas itu kecacatan ataupun ketunaan secara fisik. Tetapi pendidikan inklusif jauh lebih dari itu. Adanya perbedaan jenis kelamin, perbedaan status sosial ekonomi, perbedaan suku, budaya ya Pak. Budaya itu, ini adalah menjadi bagian itu. Pada dasarnya sudah melakukan. Apakah ada prasyarat? Ini tentunya harus ada keterbukaan. Jadi mewujudkan welcoming school. Jadi sekolah ataupun madrasah yang terbuka. Jadi tanpa syarat apapun. Atau lagi nih, Mas sekarang kan mau PPDB, penerimaan peserta didik baru. Ada yang masih mensyaratkan bahwa untuk masuk SMP tertentu misalkan, ataupun madrasah sanawiyah tertentu, kan kita dari SD MI ini mau masuk ke SMP MTS misalkan. Kemudian harus bisa membacanya. Nah, kalau di pendidikan inklusif nggak seperti itu. Jadi bagaimanapun latar belakang anak, termasuk kemampuan akademik, itu tetap diterima. Jadi PPDB itu tidak mengukur pada kemampuan akademik saja,
Kalau sekarang juga kan ada zonasi, ada prestasi, Iya. termasuk ada yang PDPK gitu. Tetapi berapa kuota yang akan diterima oleh lembaga pendidikan itu? Kalau kuotanya misalkan diterima dalam satu kelas untuk SNMPTN kan 32 tuh ya. Misalkan mau 3 kelas, 32 kali 3 kelas berapa? 96. Iya. Maka pendaftar pertama adalah dia akan berhak mendapatkan layanan pendidikan di lembaga pendidikan itu. Kalau sudah 96 ya sudah ditutup. Nah, kebanyakan kita itu pendaftaran berbondong-bondong, yang diterima hanya 96, kemudian yang daftar sudah melebihi Kuota. 96, melebihi kuota. Nah, ini yang menjadi, kalau saya sih mensoroti, ini menjadi problem pendidikan kita di Indonesia, khususnya di Sukabumi lah. Kita problem pendidikan di Sukabumi. Kuota 96 yang daftar itu tidak dibatasi, terus saja diterima oleh panitia penerimaan peserta didik baru. Katakanlah bisa mencapai 2 sampai 3 kali lipat. Kalau pendaftar 300 saja, maka akan ada 204 yang tersisihkan. Nah, ini sebenarnya kalau saya melihat ruh pendidikan inklusifnya tidak masuk. Jadi kuotanya 96, maka pendaftar yang pertama sampai dengan 96, kemudian ada kesepakatan dia akan bersekolah di sana setelah mengisi formulir dan seterusnya, maka itu langsung diterima tanpa syarat apapun. Gitu. Gitu, jadi tidak ada syarat. Nah, memang selanjutnya kalau di sisi syarat sih, pendidikan inklusif tidak harus menjadi beban sebuah lembaga pendidikan. Tapi setidaknya ada 2 hal yang menjadi catatan penting. Pertama adalah akomodasi terhadap peserta didik. Pertama lingkungan. Jadi lingkungannya itu harus menyesuaikan dari kemampuan peserta didik. Contoh gini, apabila ada anak yang punya bakat dan minat olahraganya misalnya bola voli, maka lembaga pendidikan harus mendorong minat bakat itu tersalurkan oleh murid kita sehingga dia bisa mampu untuk melakukan aktivitas bola voli. Kalau ada anak yang potensi di dalam tahfidz Al-Quran, maka berikan dukungan anak tersebut untuk bisa mengembangkan tahfidz Al-Quran. Jadi pertama ada sisi lingkungannya, yang kedua dari sisi kurikulumnya, sisi layanan pembelajaran. Kalau ada anak didik kita yang punya katakanlah tunadaksa, misalkan dia pakai kursi roda, kemudian bangunan sekolah ataupun madrasahnya dia ada beberapa tingkat gitu, ada beberapa lantai, maka posisikan murid itu adalah di lantai terbawah. Jadi tidak harus dia masuk ke lantai ke atas, ke lantai kedua, ketiga dan seterusnya. Kecuali ada lift. Lift. Kalau tidak ada lift ya ini. Jadi pertama harus akomodasi. Pertama adalah harus melakukan identification assessment. Ini adalah sebuah prasyarat wajib bagi semua lembaga pendidikan mengetahui karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah melakukan akomodasi yang wajar. Akomodasi yang wajar itu adalah pada lingkungan dan kurikulum yang adaptif. Ini kira-kira gitu. Kalau guru sih bisa learning by doing, bisa melakukan sambil juga belajar. Begitu, Bu? Ya, terima kasih Pak Erwan Halo, Bu? Terima kasih atas penjelasannya Pak Erwan untuk pertanyaan dari tadi. Bentar. Dari Bu Ena. Ya, terima kasih, Bu. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi. Gimana Pak? Ini udah jam 15. Oke, boleh, nggak apa-apa. Dipersingkat aja nanti jawabannya. jawabannya. Ya, oke. Sini bagaimana pendapat Bapak tentang budaya inklusif di Kabupaten Sukabumi? Itu dari Pak ini Romli Bi Pak siapa? Nggak tahu di sini ada namanya Plibi. Bapak silakan baca di situ pendapat Bapak mengenai pendidikan inklusif di Kabupaten Sukabumi.
Lalu Baik, ya. berikutnya ada pertanyaan, dilangsungkan aja, bagaimana Pak? Boleh langsung, boleh. Oke, ini pertanyaan dari Pak Jajang, ketika suatu sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif, hal apa saja yang harus dipersiapkan? Dan apa saja ketentuan persentase, persen kali ya, persentase siswa yang dapat diterima di suatu sekolah penyelenggaraan pendidikan. Jadi mungkin berapa persen gitu di pendidikan di inklusif? Ada ketentuannya atau tidak? Mungkin itu Pak, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama dulu, pertama itu Pak Jajang ya, siapa? Pak Blibi apalah gitu di situ namanya. Oh ya, Bukan mohon maaf ya nama apabila ya, bukan kesalahan nama namanya. asli kayaknya. Oh iya ya, mohon maaf ya apabila namanya tidak ini ya, mohon maaf, mohon izin ini menjawab. Di Kabupaten Sukabumi itu pada tahun 2003 sudah mulai sosialisasi pendidikan inklusif itu oleh Bupati Sukabumi dan juga Dinas Pendidikan. Jadi sekolah di bawah Dinas Pendidikan sudah mulai dilatih oleh namanya lembaganya Helen Keller International yang bekerja sama dengan UNICEF waktu itu. Tahun 2003, berarti usianya sekarang kira-kira sudah berapa? 17 tahun ya. 17 tahun itu sosialisasinya. Berikut juga pengawasnya. Kemudian pada tahun 2013, jadi 7 tahun silam, Kabupaten Sukabumi pada masa Bupatinya Bapak Haji Sukmawijaya mendeklarasikan Kabupaten Sukabumi sebagai kabupaten inklusif ya, pendidikan tanpa diskriminasi. Itu tahun 2003. Itu yang diadakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi di Cikembang. Itu tahun 2003. Nah, adapun untuk madrasah itu baru mulai mendapatkan sosialisasi diseminasi tahun 2017. Jadi baru usia 3 tahunan sekarang. Jadi usia sosialisasi, diseminasi dan juga repres terhadap pendidikan inklusif di sekolah jauh lebih banyak, jauh lebih lama dibanding dari madrasah. Ini untuk konteks Kabupaten Sukabumi. Nah, apakah kemudian ini kalau kita lihat dari 3 pilar pendidikan inklusif, apakah dari regulasi atau kebijakan, kemudian budaya dan juga praktiknya. Dari sisi budaya, Kabupaten Sukabumi juga punya budaya gotong royong, punya budaya kebersamaan. Itu sebenarnya sudah bisa tertanam pada hakikatnya ini. Contoh gini, kenapa kemudian ada perda mengenai penyelenggaraan pendidikan, kemudian juga ada perbub tentang pendidikan inklusif. Jadi sudah ada perbub tentang pendidikan inklusif. Jadi perbubnya yang ditetapkan pada tahun 2013 di Perbub Peraturan Bupati Sukabumi tahun 2013 nomornya saya lupa ya. Kemudian pada tahun 2018 direvisi. Kemudian juga ada Perbub tentang Pokja ya, kelompok kerja pendidikan inklusif Kabupaten Sukabumi yang di dalamnya adalah seluruh dinas instansi dan juga lembaga komunitas dan pegiat pendidikan inklusif. Jadi lintas stakeholder. Jadi pada dasarnya adanya keterbangunan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dunia industri, termasuk juga unsur perguruan tinggi dan para pegiat pendidikan inklusif. Ini menunjukkan budaya sudah ada. Itu jadi kan kalau ingin menunjukkan sebuah budaya harus ada alat ukur. Atau barangkali gini, pada segmen kedua, pada sesi yang akan datang, saya akan coba lebih kupas tentang indeks pendidikan inklusif. Kita akan lebih bahas apa yang menjadi ukuran bagaimana budaya itu, bagaimana kebijakan itu, dan juga bagaimana praktiknya. Saya rasa nanti kita bisa lebih kupas pada sesi kedua. Ini catat Pak Pendi, Bu Siska. Iya. Dari Pak Pibi. Oh, Pak Pibi guru SLB ya? Subhanallah, Pak Pibi hapunten. Pak Pibi, SLB mudah-mudahan. Ya, itu saya juga banyak belajar kalau di SLB. Saya ke Pak Sajidin, Kepala SLBN Handayani, jadi saya banyak belajar.
juga ada banyak mitra lain, ke Bu Elianti, dia adalah psikolog dari PT Grahita, juga ada ada banyak lembaga, termasuk juga dari Helen Keller International, dia banyak memberikan dukungan dari sisi membangun konsepnya. Nah, kemudian yang terakhir prosentase. Jadi kan kalau ukuran prosentase, kalau prosentase anak berkebutuhan khusus, ukuran anak berkebutuhan khusus juga banyak ya. Jadi kalau kita lihat misalkan di PPDB itu berapa prosentasenya, maka ikutilah anjuran dari PPDB itu. Ukuran PPDB itu yang kita kenal dengan sebuah ekstrim yang sangat ekstrim. Jadi kalau dia tuna netra jadi yang blind banget gitu. Kalau dia tuna rungu yang sangat tidak mendengar banget, mungkin itu ada pembatasan tertentu, mungkin ada bobot prosentasenya. Hanya di bobot itu kita lihat saja di PPDB. Itu yang jelas bahwa setiap lembaga pendidikan itu harus menerima keberagaman. Karena kami ingin yakinkan yang masuk ke sebuah lembaga pendidikan itu tidak hanya yang terlihat disabilitas yang nampak dari sisi fisik. Nah, kadang-kala yang intelektual dia itu lamban belajar banget gitu. Tapi ini tidak terlihat. Jadi bobot persentase yang di PPDB itu adalah yang sangat ekstrim, yang tingkat ketunaannya sangat ekstrim. Kira-kira itu, Bu. Itu bisa lihat di peraturan PPDB-nya. Ya. Oh ya, saya ingin menanggapi dari ini Pak Fibli. Pak Fibli di SLB mantap ya, saya guru SLB tapi saya. Oh ya, selamat datang Pak Fibli. Kira kita bisa berkolaborasi karena saya pun bahagian dari pengurus Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Sukabumi, juga Pokja Pendidikan Inklusif untuk Madrasah Kabupaten Sukabumi. Insya Allah saya sangat concern pada persoalan itu. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi untuk event-event selanjutnya. Mohon maaf Pak Fibli tidak bisa memberikan sebuah harapan dari jawaban, tapi ini nanti kita akan ada kerja-kerja konkret yang bisa dikolaborasikan. Begitupun ada Bu Pak Jajang, Pak siapa tadi, Pak Padli ya, ini. Silakan Bu Siska barangkali itu, atau Pak Pending. Ya, terima kasih banyak atas paparannya Pak Erwan. Mohon maaf Pak Apendingnya sedang ada trouble. Tiba-tiba tidak ada suaranya, maka moderator saya ambil alih langsung dengan host. Ya, Bapak Ibu, memang ternyata pendidikan inklusif itu sangat penting sekali di pendidikan kita. Ternyata bukan hanya saja inklusif itu pada saat PPDB-nya saja ya Pak ya. Kita itu harus juga dilakukan pada saat proses pembelajaran, pembagian kelas, pada saat penanganan mungkin sama seperti saya guru BK juga saat penanganan juga harus inklusif, tidak boleh membeda-bedakan itu anak siapa, dia anaknya bagaimana, sama semua. Pendidikan itu berlaku untuk semua anak, semua orang, tidak ada tanpa terkecuali. Seperti itu ya Pak ya, intinya. Mungkin itu saja. Dikarenakan waktunya juga sudah menunjukkan pukul 17:11. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sebelum ditutup, mangga silakan diisi dulu presensinya, karena presensinya baru 5 orang saja yang isi presensinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya sebagai host ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.